Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya pikir nih ya, salah satu pemilik mobil yang berbahagia itu adalah pemilik Jeep Wrangler. Karena apa? Setelah bertahun-tahun menikmati kelasnya, menikmati performanya, begitu dijual lagi, harga bekasnya itu tipis banget sama harga barunya. Dan salah satu showroom yang rutin menyediakan Jeep Wrangler adalah Arsha Auto di Bursa Otomotif Sunter. Kita akan ketemu sama Om Adit dari Arsha Auto. Halo Om Adit. Halo Om Idai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Minal aidin dulu sebelumnya nih. Sama-sama Om, maaf lahir batin. Gimana? Ini Om, saya perhatiin ya, salah satu pemilik mobil yang bahagia di Indonesia itu kayaknya Jeep Wrangler. Jeep Wrangler pasti. Karena bukan masalah kelasnya aja, performanya aja gitu kan. Iya. Tapi harga jualnya nih kalau dari sudut pandang mobil bekas, barunya sama bekasnya tipis banget. Sama banget. Yang tahun-tahun dulu gitu ya. Betul. Harganya berapa, dijualnya segitu-segitu juga. Betul. Wah. Sekarang ini jadi apa namanya ya, Jeep itu memang harganya dari setahun belakangan ini dia agak naik lagi emang. Sama kayak modelnya Land Cruiser dan lain-lain gitu kan. Cuman kalau untuk Jeep sendiri, terus terang saja stok di saya semuanya hampir Jeep semua. Karena memang saya tahu harga Jeep itu tidak akan pernah turun dari dulu. Karena kita bermain Jeep juga sudah cukup lama kan. Oh iya. Dari tahun 2017 kita sudah mulai main Jeep gitu kan. Jadi konsumen-konsumen saya juga banyak yang menawarkan mobil ke saya gitu kan. Saya beli lagi, saya jual lagi, saya beli lagi. Jadi perputaran Jeep itu emang sangat cepat sekali. Cepat ya? Satu konsumen itu bisa 3 kali bolak-balik ke saya. Oh ya? Iya. Kayak misalkan Om Ida ini sudah beli ke saya. Bosen Om, mau dijual lagi ke Abang Adit, Om Adit misalkan, bisa nggak? Bisa dong, saya beli lagi gitu kan. Nanti saya jual lagi ke siapa, ke si A. Nanti dia kalau misalkan dia sudah bosen, dia jual lagi ke saya beli lagi gitu kan. Jadi perputaran Jeep itu memang cepat. Di situ ya? 1 tahun itu bisa 3-4 kali gitu kan perputarannya. Makanya ya inilah aroma-aroma Kang Taunya, aroma-aroma Kang Tau sekali kan. Jadi Bapak bisa lihat nanti di sekitaran sini di Bursa Otomotif, setiap showroom itu hampir punya Jeep. Hampir punya Jeep. Bahkan kita itu kalau misalkan di lapangan ada yang memasarkan Jeep gitu kan, kita bertempur habis di lapangan gitu kan. Ya kalau misalkan kita feeling harganya cocok, ya oke kita hajar aja langsung. Gitu ya? Nggak peduli harganya berapa, karena dia tidak pernah jatuh harganya. Jadi gitu. harga tinggi sikat aja? Sikat aja, yang penting kondisi oke, tidak bekas off-road. Ya kalaupun bekas off-road berarti jadi bukan off-road yang ekstrim-ekstrim gitu kan, berarti main becek-becek biasa lah. Medan-medannya itu medan tidak terlalu ekstrim, becek-becek biasa. Kan kita bisa kelihatan dari sini kan, bisa kita colok juga segala macam. Nah, ngomong-ngomong sebenarnya kalau menurut Om Adit yang udah lama main Jeep Wrangler ya khususnya, di antara mobil premium lain nih kira-kira kelebihannya menurut Om yang udah lama main Jeep Wrangler ini apa kelebihannya? Kelebihannya Wrangler itu kalau misalkan Om Idai turun dari Wrangler, kadang semua mata itu tertuju sama Om Idai gitu kan. Wah, siapa itu? Om Idai ya kan? Kadang semua mata itu tertuju sama Om Idai gitu kan. Gitu. Kalau misalkan dari apa namanya ya, dia itu sebenarnya bukan mobil pertama sebenarnya. Dia itu sebenarnya mobil pelengkap garansi aja sebenarnya. Garansi rumah, atau bisa dijadikan mobil kedua atau mobil ketiga sebenarnya. Kalau misalkan dijadikan mobil harian sih, ya gimana ya? Kita tahu lah karakter Jeep itu kayak gimana ya kan. Ya sebenarnya kan kalau dilihat dari kenyamanan nggak enak-enak banget ya. Nggak enak-enak banget, jauh lebih enak Pajero. Iya, banyak yang suka gitu. Banyak yang suka karena itu tadi, karena dia suka apa namanya jiwanya jiwa sport mungkin ya. Yang pertama, yang kedua itu emang buat tongkrongan dia. Tongkrongan. Kalau misalkan selain itu sih saya rasa ya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu urgent juga untuk jadikan mobil harian, tidak, karena cc-nya juga kalau tonton di sini kan 3.000 ke atas kan, 3.800, 3.600. Untuk pemakaian bahan bakarnya pun sangat lumayan itu. Sahabat pom bensin. Sahabat pom bensin, sahabat Pertamina itu. Kayak begitu. Tapi kan konsumen itu nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Ya, apalagi kalau dipakainya cuma Sabtu Minggu. Sabtu Minggu, kebanyakan Sabtu Minggu. Tapi kalau misalkan emang dia jarak rumah dari kantor ke rumah dia tidak terlalu jauh, emang suka banyak dipakai juga. Banyak dipakai juga ya? Banyak dipakai juga. Tapi rata-rata pemakaiannya tidak lebih dari 1.000 km gitu kan. 1.000 km per 1 bulan misalnya. Karena mobil kayak gini biasanya konsumen sendiri emang udah pintar-pintar gitu kan, gimana jaga harganya supaya nggak terlalu turun drastis gitu kan, mesti dijaga kilometernya kayak gitu kan. Jadi kilometer mempengaruhi harga kalau di sini kayak begitu Om. Pembelinya juga pengaruh tuh ya sama jarak tempuh ya?
Ya seperti itu. Mempertimbangkan itu. Sebenarnya kebanyakan konsumen kita juga dari luar kota sebenarnya banyak. Oh. Dari Lampung kita banyak, dari Kalimantan juga ada, ya kan. Jakarta juga ada. Tapi rata-rata memang dia diperuntukannya untuk peruntukan di luar kota sebenarnya. Ini berarti siap keluar kota ya kirim? Siap. Jadi, banyak banget. Kemarin konsumen kita ada yang dari Lampung, satu, ada yang dari Palembang, satu, bulan puasa kemarin. Oh, jadi kirim-kirim keluar kota ya? Keluar kota dong. Mantap. Berarti kalau dari sisi benefit teknikalnya sebenarnya nggak begitu pengaruh ya. Jadi orang lebih ke masalah tongkrongan, betul, ratu atau rajanya garasi lah. Betul. Gitu. Nah, ngomong-ngomong variannya nih ada apa aja Om? Nah, kalau misalkan sepintas orang yang awam dengan Jeep, Om, ngelihat Jeep itu ngelihatnya pasti Rubicon ya kan? Rubicon semua. Di pikiran mereka pasti Rubicon, entah yang 4 pintu, entah yang 2 pintu gitu kan. Tapi sebenarnya Jeep itu sendiri variannya ini kan kita ngomongin varian 2015 ke bawah ya. Yang ada di sini kebetulan 2015 ke bawah. Berarti kita ngomonginnya JK Wrangler. Yang paling tinggi itu emang Rubicon. Di bawahnya ada Sahara. Di bawahnya ada Sport Renegade. Di bawahnya ada Sport. Ada 4 tipe dia. 4 tipe ya? Iya. Nah, kayak misalkan yang ini Om, kita ada stok yang ini nih. Ini 2011. 2011 itu dia masuknya JK Sport, tapi 4 pintu. 4 pintu. Kan ada yang 4 pintu, ada Yelong, ada yang Sport kan. 4 pintu sama 2 pintu. Kebetulan sekali kalau misalkan untuk konsumen, biasanya kan mereka itu carinya yang 4 pintu biasanya. Kenapa ya? Karena memang akselerasinya memang lebih enak 4 pintu itu sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang sudah punya 2 pintu, mereka juga cari 2 pintu lagi. Karena mereka pernah merasakan gitu kan. 4 pintu itu ya karena lebih besar aja dia, lebih enak gitu kan. Kalau 2 pintu bisa Om lihat sendiri di sini. Dia lebih kecil tempatnya gitu kan, terbatas gitu kan. Jadi kalau yang 2 pintu kebanyakan yang buat anak-anak muda sih biasanya. Gitu kalau ya? Sudah yang keluarga kebanyakan juga yang sudah 4 pintu. Yang long ya? Yang long. Ini semua varian ada 2 pintu, 4 pintunya atau varian tertentu aja yang cuman ada 2 pintu? Semua varian Jeep JK itu 4 pintu ada. 4 pintu, 2 pintu semua. Semua pada dari Sport ya? Sampai Sahara sampai Rubicon semuanya 2 pintu ya? dan 4 pintu semuanya kayak gitu ada. Nah, lanjut Om, kalau gitu saya mau lihat unit-unit yang ada di sini dong Om, sama harganya. Siap, Om Idai. Kita mulai dari yang ini dulu ya. Iya. Yang hitam ini tahun berapa nih? Ini 2011. 2011. 3.800 cc. 3.800. Ini variannya apa nih? Ini variannya itu JK Wrangler Sport. Sport ya? Jadi sport di bawah, paling bawah ini. Paling bawah. Cuman walaupun paling bawah ini sudah dimodif. Iya nih, wah sangar banget nih dari mukanya aja kayaknya nggak bersahabat. Ini namanya Angry Bird Om. Angry Bird ya? Nah, grillnya itu Angry Bird. Ini apa udah familiar banget ya, di kalangan. Betul, kalangan Jeep udah pasti tahu kalau misalkan matanya kayak begini, ini udah pasti tipenya Angry Bird. Dan biasanya satu paket sama ini juga nih. Nah, biasanya paket sama fender ya kan? Fendernya biasanya sudah diganti mereka seperti ini. Ini fender sudah diganti, ini bumpernya sudah custom. Ini winch-nya ada one. Oke. Terus kebetulan ini apa hood namanya? Ya? Sudah diganti hood ini. Oke. Dan di belakang ada lagi nggak? Di belakangnya nggak ada, cuman ban sama velgnya ya. Wah, velgnya apa nih? Velgnya ya HD biasa. Terus bannya juga udah diganti dia, bukan ban asli. Ini ring 20. Iya. Mick Thompson ini, Mickey Thompson. Oh, gagah banget ya. Berapa dia pas Om? Ini pasarannya di angka 800 jutaan. 800 jutaan? 800 nego lah dikit. Nego dikit ya? Masih nego dikit. Wah, teman-teman bisa browsing tuh barunya iya berapa? 2011. Iya gitulah. Dikit ya? Dikit. Iya. Makanya rajin-rajin koleksi Jeep sekarang. Betul. Kalau gini pajaknya kira-kira berapa ya? Dia kebetulan Om, nah yang bikin istimewa dari Jeep ini, orang kadang suka kaget juga ya kan. CC-nya 3.800, cuman pajaknya 10 jutaan gitu kan. 10 jutaan 10 jutaan. Oh, jadi buat relatif ini ya? Relatif. Sekarang Pajero aja berapa sih? Yang terbaru aja kan 7 jutaan segala macam. Nah, ini dia 3.800, pajaknya cuma 10 juta gitu kan. Jadi sangat ya bersahabat lah. Bersahabat lah. Enggak ngeberatin orang berduit. Enggak dong, enggak. Udah berduit enggak ngeberatin juga. Iya. Lanjut Om, ini sebelahnya merah.
Tapi kelihatan basic ya. Betul. Ini 2013 Om. 2013. 3600 cc. 3600. Jadi oh, dia ada yang 38 36. 38 36. 2012 ke atas itu 3600. 3600. 2012, 2013, 2014 itu 3600. JK terakhir itu 2015 3000 cc. 3000 cc. Nah, 3000 cc. Kebetulan 3000 cc nggak ada, kita nih lagi habis kemarin. Oh. Yang ada ini 3600, tipenya tipe sport sama warnanya merah, merahnya merah rock lobster ini. Rock lobster. Rock lobster. Jadi kalau misalkan dari jauh emang kelihatannya kayak oranye Om. Tapi sebenarnya ini merah rock Sebenarnya merah lobster. ya? Merah. Ada merah Ferrari, dia ada merah rock lobster ini. Rock lobster kebetulan. Oh, oke. Masih sama, masih original semua, cuman sudah diganti ininya aja, apa namanya, bumper. Bumper ya? Bumper. Sebenarnya ini bumper custom. Kayak gitu. Ini peleknya standarnya ya? Pelek standar yang 17. Pelek dia sebenarnya udah pelek upgrade Om. Ini tipe sport, tapi peleknya pelek Renegade. Oh, Kalau pelek dia ini asli kayaknya peleknya pelek Bulat ya? biasa, bukan kayak gini. Ini juga di-upgrade posisinya. Oke, udah diganti juga. Sudah diganti, ban masih manual gitu kan, masih sama original. Kayak gitu Om Idai. Ya, ya. Dalamnya mau lihat Om? Boleh, Nggak? boleh. Ini dia justru pentingnya. Nah ini Om, untuk dalamannya sendiri dia bangkunya kulitnya sudah diganti ini dia. Sudah diganti kulit. Head unitnya sudah diganti dia, Android. Kalau yang biasa nanti kita bisa lihat di mobil yang sebelahnya Om. Ini seperti biasa dalam. Ini 4x4-nya ada di sini. Ya seperti Jeep yang biasa lah Om ini sebenarnya. Ini kilometer 60 ribuan ya? Kilometer sekitar 60.000 asli. Iya, iya. Dalamannya bisa dilihat Om. Dan ini atapnya ya? Nah ini dia tidak ada penghalang hardtop ininya. Peredam hardtop. Peredamnya ya? Iya. Jadi ini salah satu yang bikin apa? Road Betul. noise-nya Betul. tinggi sebenarnya. Betul. Yang biasa ini sudah ada hardtop biasanya. Peredam Peredam hardtop. ya? Kalau ini belum dipasangnya. Kalau misalkan Om mau lihat original ya ini original kayak begini dia. Gitu ya. Dan kalau misalkan mau dibuka ya dibuka dari belakang sini. Belakang gitu ya? Betul. Iya, iya. Iya. Kayak gitu Om. Jadi si merah ini berapa dilepas Om? Ini kita buka di angka 900 juta. 900 juta? 900 juta untuk harga cashnya, untuk kreditnya bisa di angka 850. 850? Iya. Oh yang ngomong-ngomong perbedaan panjang sama pendek tuh berapa juta kira-kira? Nah selisih antara panjang sama pendek itu kalau misalkan kita sendiri dari pemain apa namanya Jeep biasanya itu selisihnya sekitar 50-an. 50-an ya? 50 juta, 50 sampai 60, tapi tergantung kondisi juga sih Om. Kalau misalkan kondisi dia oke gitu kan, ya mahal dikit ya oke lah. Oke. Main feeling aja sekarang Main kita. feeling. Bisa Luar biasa. kalau pemain-pemain mobil sekarang itu mainnya main feeling aja. Iya. Itu Kalau berarti misalkan dia feeling, beli. ini berarti mengandalkan pengalaman. Pengalaman. Karena setting harga atau belinya jualnya pakai feeling Betul, semua. betul, Nggak semua. ngeliat pasaran. Betul. Rata-rata kita sekarang pakai feeling aja sih. Jadi yang mau beli juga feeling juga. Kira-kira jatuhnya berapa? Lanjut Om. Siap. Nah, yang ini Om, Beda nih. beda Om. Yang ngebedain mana ini fendernya nih. Fendernya ya. Fendernya ikut body. Iya. Kalau yang ini kan enggak. Ini namanya Sahara Om. Sahara. Jadi Rubicon ada Sahara. Nah ini adiknya banget Rubicon, ini dia Sahara. Tapi Tulisan tetap Rubicon. Rubicon. Nah kalau Tapi ini kan bisa variannya ditempel. Sahara. Betul, ini Sahara udah ganti apa namanya lampu sudah diganti dan harusnya dia itu Sahara itu hitam semua Om. Kalau misalkan dia merah semua, harus Merah hitam semua ya? semua. Nah ini kebetulan sudah di-upgrade juga Om. Ini Oh, sudah sampai ke atap di-upgrade. atapnya? Ya, di-upgrade dia. Upgrade ya. Harusnya dia hitam semua, kayak gitu. Ini sudah di-upgrade. Masuk ini ini? Sahara 2012 3600 cc. Oke. Pelek Sama udah ya? ganti nih. Pelek udah ganti ban kan. 2011, 2012 sama semua sih. 6 silinder semua ada. 6 silinder semua. 3000 cc. Dilepas berapa nih? Nah kalau ini 9,5. 9,5. 950 kita buka. Kalau buat lo muda ya kita potong lah. Enggak, saya nggak berani nawar juga. Nah ini Sahara. Sebelahnya ini Rubicon Om. Nah, sebelahnya baru Rubicon. Nah ini Rubicon. Cuman ini udah upgrade nih. Nah ini the real Rubicon. Real Rubicon 2012 Nanti Om 3600. jelasin ya.
bedanya apa sama yang lain Betul. ya, paling bawah. Nah, tapi sekarang kita lihat dulu nih, ubahannya apa aja? Nah, ini hampir semua sudah dirubah, Om. Hampir semua ya. Grillnya ini sudah ditambah semua. Kalau asli itu nggak ada dia. Ini winch udah ada. Ini lampunya JW speaker. Om bisa cek harganya JW speaker dah. Wow. Lampu tembak rigid 2. Nah, di bawah juga JW speaker semua. Wow, oke. Nah, peleknya sudah ganti, bannya sudah ganti, shocknya sudah ganti, Falcon. Terus footstepnya juga sudah ganti elektrik semua, Om. Oh, oke. Ini elegan banget kalau ini. Ini short ya? Nah, Oke, langsung kelihatan tuh. Begitu dibuka pintunya, tutup sendiri dia. Nah, sudah Oke. footstepnya sudah elektrik. udah elektrik ya? Iya, ini tipe tertinggi. Rajanya Jeep ini dia, abangnya. Abangnya Abangnya Jeep ini dia Rubicon. Rubicon. Bedanya sama yang tadi ada Sahara, ada Betul. Renegade sama Sport. Nah, dia ada 2 tombol, Om, namanya tombol off-road. Ada X-Lock sama sway bar. Oke. Nah, di tipe varian lain itu tidak ada. Nggak ada di bawahnya itu nggak ada ya? Nggak ada. Jadi fungsinya itu kalau misalkan mobil ini off-road itu kan, kita pencet 2 tombol itu, posisi mobil miring, dalam itu tetap sejajar, bangku tetap sejajar. Wah. Jadi itu yang bedakan Rubicon sama varian lain, harganya pun lebih tinggi Rubicon, beda. Oke. Rubicon itu jauh sama Sahara sama Sport, harganya dia beda sendiri. Berapa persen? Berapa Kadang lagi? selisihnya itu sekitar 50 sampai 100 dia kadang. Oh, dibanding bawahnya. Betul, dibanding bawahnya. Tapi kelihatan dari 2 tombol itu. Itu tombol tadi. Kalau misalkan dari luar kita bedakan sama. Jeep orang pasti mikirnya itu Rubicon. Padahal belum tentu itu Rubicon. Bisa jadi dia Sahara, bisa jadi Renegade, bisa jadi Sport gitu kan. Karena tempelan kayak tadi itu Iya. bisa ditempel tulisan Rubicon. Apalagi udah dimodif ya. Betul, apalagi di modif full. Tapi fitur itu yang bawaan dari pabriknya. Ya, betul. Oke. X-Lock sway bar itu bawaan dari pabrik. Ini short dilepas berapa nih? Om? Ini 1085. 1085. Iya. Karena sudah apa Upgrade-nya namanya? ya? Upgrade-nya itu sekitar 3,5-an dia. 300 sampai 3,5. Iya. Lumayan, Luar Om. biasa, lumayan banget. Lumayan banget. Bisa buat apa itu? Waduh. Bisa umroh berapa kali? Alhamdulillah. Bikin umroh berapa Kayak kali? gitu. Emang paling gagah dia. Iya, ya. Paling ganteng ini di sini. Jadi ini emang dirinya kelihatan beda sih ya. Beda sendiri. Iya, iya. Apalagi udah di upgrade kayak gini. Jadi semua Jeep itu bisa di-upgrade, Om. Jadi tergantung apa namanya ya? Tergantung kantong si konsumen juga, tergantung hobi dia sendiri. Jadi kalau misalkan mau ngikutin upgrade Rubicon itu nggak ada habisnya. Nggak ada. Tapi biasa standar orang ganti itu velg, ban. Yang pertama yang dasar itu velg, ban, sama dia paling apa namanya? Bumper depan, bumper belakang. Kebanyak variasinya, ada AFV, ada anniversary kayak gitu kan. Kebanyakan orang ganti bumper, terus tambah winch kayak gini. Tapi emang basicnya dia udah gagah sih ya. Basicnya sudah gagah, sudah 4x4. Jadi sebenarnya nggak usah diapa-apain juga sudah gagah Iya. sebenarnya. Tapi tergantung orang itu sendiri kan. Biasanya orang banyak yang hobi gitu kan. Masih aja gatal nih. Masih aja gatel. Ada aja yang kurang gitu kan. Kalau Jeep itu pasti gitu, ada aja yang kurangnya apa gitu kan. Tahu-tahu udah kayak gini, 3,5. Tahu udah kayak gini 3,5 kayak gitu, Om. Ini Lanjut, yang Om. paling canggih. Siap. Nah, ini yang stok terakhir kita nih. Yang ada di showroom. Ini JK Sport juga 2011, 4 pintu. 2011. Ini hijau, hijaunya hijau lumut. Wah, ini warna kalem banget. Green tank kalau misalkan bahasanya green tank sih. Adem ya. Adem. Apalagi kena sinar tuh dia. Nah, ini hijau lumut. Iya. Serem tapi lucu-lucu imut gitu gimana gitu kan. Iya. Ini masih standar semua, Om. Ini lampu standar dia kayak gini, Om. Kalau Om Idai pengen tahu lampu standarnya Jeep itu kayak gini, ini masih standar. Nah, ini juga sudah diganti, sudah ditambah ini. Kalau asli dia nggak ada. Nggak bolong Kosong aja. Langsung aja ini Masih ada asli, bempernya masih asli, semua. Yang sudah diganti velg aja. velg ya. Velg sama ban. Yang lain masih ori semua. Ini begitu dikasih velg atau ban gede gini udah kelihatan. Betul, udah gagahnya udah kelihatan, Om. Iya. Sebenarnya nggak usah diapa-apain, sudah gagah kayak gitu kan. Cuman balik ke orang itu tadi, kadang ada aja yang kurang, kadang peleknya gitu kan. Kadang shocknya, kalau misalkan dia sudah ganti shock gitu kan, tinggiin shock, kadang dia udah ganti semua tuh. Kayak begitu, siap-siap aja. Kayak begitu, Om. Dilepas berapa nih, Om? Ini sama 800 juta. 800 juta. 800 juta. 800 juta nego lah buat oke. Om Ini kilometer Idai. berapa kira-kira? Ini 40 ribuan, Om. 40 ribuan ya? 43 kalau nggak Ini salah. catnya masih mulus banget nih. Ya masih ori.
Iya. Ini hijau-hijau lumut kayak gini namanya. Jadi ngingetin sama mobil-mobil tahun Betul. 2000-an ya. Betul. Masih ada varian warna hijau. Iya. Nah itu tadi kan manis-manisnya aja Om. Iya. Enak-enaknya tuh. Positifnya lah, sisi plusnya. Nah sekarang kira kekurangannya apa aja nih? Terus kalau misalnya kayak saya nih konsumen mau beli, apa yang mesti diperhatiin? Kurangnya satu aja Om, bensinnya aja asal kuat. Tahu sendiri 3000 cc. Iya. 1 banding 6, 1 banding 7 lah. Udah paling standar banget, udah city car banget itu kan. Kalau misalkan dipakai gas ya tergantung. Tergantung pemakaian apa injakan gasnya kayak gimana. Pengaruh juga ke bensin itu Om. Iya. Berapa liter sih emangnya? Dia itu kalau yang 2 pintu saya isi terakhir itu pernah saya bawa sekitar 30 literan ya. Hampir 50 sih ada. 500.000 saya isi Pertamax itu. Full. Kayak gitu. Itu berapa injekan gas tuh? Berapa injekan gas? Makanya jarang-jarang ngegas lah. Kalau bisa ngerem aja gitu kan. Yang pertama itu. Pertama bensin, yang kedua ya kalau misalkan pahitnya ya saya pernah ada masalah dulu kan, mobilnya itu jarang dipakai. Jarang dipanasin, jarang pakai keluar gitu kan. Kadang dia punya modul itu kumat Om. Ada modul. Jadi di komputerisasinya itu kebaca tuh. Oh, di scan itu? Di scan itu keluar sendiri dia tuh. Di speedometer itu keluar dia. Ada tanda mesin nyala gitu kan. Padahal tidak ada masalah apa-apa. Tapi modulnya itu yang bermasalah karena jarang dipakai. Oh, gitu. Jadi mobil ini harus sering-sering dipakai Om. Karena dia nggak dapat listrik atau gimana ya? Iya, karena mungkin jarang ini ya. Mungkin tadi awalnya sering dipakai sama orang sebelumnya gitu kan. Setiap hari keluar gitu kan. Ini kan karena mobil garansi yang tadi saya bilang gitu kan, jarang dipanasin, jarang dipakai, orangnya juga bisa keluar kota atau kemana di rumah nggak ada orang, seminggu 2 minggu sampai 1 bulan tidak pernah dipakai gitu kan, diem aja dingin, ya itu yang keluar itu modulnya itu. Sebenarnya rusaknya apa tuh? Nggak ada rusak, nggak ada error masalah, aja sebenarnya. error itu aja. Dia Indikator ngebacanya kayak indikator itunya aja yang ngebaca kayak gitu. Yang lainnya sih nggak ada. Jadi kalau dibawa ke bengkel juga sebenarnya nggak ada apa-apa dong? Nggak ada masalah. Baik semuanya nggak ada masalah kayak gitu. Modul, terus apa lagi kira-kira kekurangannya? Kekurangannya Kayak tadi kali ya, road noise itu ya? Iya. Itu aja sih sebenarnya. Terus kalau misalkan kita baru gitu kan, ngelihat ya kalau bisa ngelihatnya itu benar-benar jeli gitu kan, ngelihat Rubicon ini kan. Jangan bekas off-road segala macam gitu Om. Nah, kenapa sih kok nggak boleh bekas off-road itu? Konsumen nggak suka atau gimana? Padahal ini mobil kan memang buat off-road ya. Habitat dia off-road sebenarnya kan. Habitat dia di off-road. Cuman kalau kita pemain mobil gitu kan, apalagi Jeep gitu kan, harus benar-benar teliti gitu kan. Kalau misalkan dipakai off-road pun jangan terlalu sering-sering banget pakai off-road, apalagi jalannya ekstrim. Ya kalau bisa lumpur-lumpur biasa aja lah. Ya itu kelihatan Om, kalau misalkan itu lumpur-lumpur biasa aja, jalannya jangan terjang gitu kan. Ya sebenarnya ini masih oke lah. Kalau bisa sih jangan yang terlalu ekstrim. Soalnya kalau apalagi tipe ini Rubicon kan, ini yang kebetulan Rubicon kalau misalkan kita paksakan off-road terus, dia punya X-Lock sama sway bar. Nah, itu bisa kalau misalkan ini kalau sudah error ya lumayan juga Om harganya. Waduh, sampai berapa tuh? Itu bisa 50-an. Waduh. Ya itu dia masalahnya. Kayak begitu Om. Kekurangannya sih nggak ada lagi sih dia. Terus ketahuannya bekas off-road atau enggak gimana? Kan sekarang udah banyak detailing. Betul Om. Betul. Jadi kalau misalkan kita pemain mobilnya sudah lama sih, kayak saya dan rekan-rekan saya, untuk ngelihat Jeep itu sudah bekas off-road atau apa, sepintas pun sudah bisa ngelihat. Ya emang harus ahli gitu kan. Pertama kita bisa lihat dari kolong. Kolongnya itu karatan atau enggak. Ya kalau misalkan dia sudah cat, disiram segala macam, emang oke lah, bersih lah gitu kan. Tapi kan masih ada sisa-sisa dikit itu. Pasti kelihatan untuk pemain mobil yang sudah lama gitu kan. Makanya kalau yang buat pemain baru yang mau beli Jeep, beli sendiri, mendingan jangan, saran saya. Datang aja ke sini mendingan. Nggak bakal dibohongin. Bener Om, karena kita sudah lama di sini. Tapi pernah nemu yang kayak gitu? Pernah, bersih sering, gitu kan, tapi ternyata bekasnya. Datang ke sini, bro, gue mau jual mobil gue nih katanya kan, ya bawa ke sini aja, bukan bekas off-road, bukan bekas apa gitu kan. Pas saya lihat, saya cek, saya turunin kacanya, di dalamnya masih ada lumpur. Di kaca, selasa kacanya itu, kan di sini ada karetnya itu kan, masih ada lumpur, kelihatan Om. Jadi kalau misalkan kita sudah lama, sepak terjang udah lama main Jeep, tahu kita. Jadinya kalau misalkan barang yang ada di kita, di Arsa Auto sama Prisa Auto Gallery, udah aman.
Nggak bawa lumpur ya? Nggak bawa lumpur. Saya jamin itu. Kalau misalkan bosan nanti jual lagi ke saya, kita beli lagi. Bisa aja. Kayak gitu Om. Ya. Satu lagi Om. Ya, Kan di sini banyaknya JK ya. betul. Nggak main yang sebelumnya itu PJ. Oh, adik-adiknya itu kan. Kayaknya enggak sih ya. Kenapa? Ketawanya dalam banget. Ya karena gimana ya, dari rank harganya aja udah mungkin emang bener sih, makin mobil itu makin tua, apalagi terawat makin antik gitu kan. Tapi untuk saya sendiri kebetulan emang spesialisnya JK ya kan. JK ya? Wrangler, Jeep Wrangler itu kan JK yang 38 sama 3.600 gitu kan. Ya kalau misalkan harganya oke, kenapa enggak sih sebenarnya beli juga gitu. Cuman sekarang belum dapat aja emang. Udah nggak ada yang oke kayaknya. Udah nggak ada yang oke harganya juga. Berat ya diputar. Drop. Soalnya kita kan harus mikir perputaran uang juga gitu Om. Kayak gitu sih sebenarnya. Atau mungkin peminatnya juga lebih spesifik ya? Spesifik. Gitu ya? Lebih spesifik. Tapi emang ada aja sih yang nanya. Ada nggak tuh kayak gitu kan? Saya bilang nggak ada stoknya. Cariin dong, ya boleh lah kalau misalkan dicariin sih boleh gitu kan. Kalau buat stok sendiri kita nggak ini. Iya. Masih agak ini sih, masih ya ragu-ragu dikit lah. Ragu dikit. Iya. Kayak gitu Om. Oke deh Om Adit kalau gitu. Om Iday, Terima kasih banyak informasinya. thank you. Sukses Mudah-mudahan terus buat siap. Om Adit, Arsha Auto sama Pisa Siap, Auto Gallery. thank you. Mudah-mudahan sukses terus Om Iday dan kru. Sama-sama. Sahabat. Thank you ya. Thank you. Sip. Dan teman-teman, demikian tadi. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.